Halo, perkenalkan nama saya Laili Fahmi Karimah. Halo, perkenalkan nama saya Febri Ayuwardani. Perkenalkan nama saya Rodia Kisti Aulia. Perkenalkan aku Sylvia Stella Ramadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai hama, gulma, dan penyakit yang ada di pohon melinjo. Di antaranya bercak daun, rayap, karat daun, kutu putih, dan liana. Pohon melinjo atau dikenal dengan nama ilmiah Genetum lemon adalah sejenis pohon yang termasuk dalam keluarga Genetaceae. Pohon ini adalah tanaman tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Melinjo ini memiliki beberapa ciri dan kegunaan yang sangat menarik. Pohon melinjo memiliki daun yang lebar. Daun-daunnya yang terlihat mirip dengan daun tumbuhan berbunga. Buah melinjo berbentuk oval dan memiliki biji besar yang dapat dimakan. Buah melinjo ini memiliki cangkang keras dan berwarna merah ketika matang. Pohon melinjo biasanya ditemukan di hutan tropis, tetapi juga sering ditanam sebagai tanaman budidaya di berbagai wilayah tropis. Lanjut. Penyakit pertama yang ditemui pada pohon Genetum genemon adalah bercak daun. Bercak daun pada tanaman adalah gejala yang sering terjadi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor infeksi patogen, stres lingkungan, dan masalah pertumbuhan tanaman. Gejala bercak daun biasanya adalah perubahan pada daun tanaman yang terlihat sebagai area berwarna berbeda. Misalnya, bercak berwarna coklat, hitam, merah, atau kuning. Bercak daun ini dapat berukuran kecil atau besar dan seringkali memiliki bentuk yang beragam. Gejala bercak daun diantaranya 1. Pembusukan pada daun, pengeringan pada daun, atau perubahan warna pada sebagian daun. Penyebabnya yang tadi sudah saya jelaskan adalah infeksi patogen, salah satu penyebab umum bercak daun. Infeksi ini seperti jamur, bakteri, atau virus. Patogen ini dapat menyerang daun tanaman dan menyebabkan perubahan warna dan kerusakan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor seperti kelembapan yang tinggi, curah hujan, atau kekeringan bisa menyebabkan tanaman mengalami stres, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tanaman mengalami bercak daun. Masalah fisiologis tanaman, seperti kekurangan nutrisi, toksisitas nutrisi, atau gangguan pada pertumbuhan juga dapat menyebabkan bercak daun. Penanggulangan bercak daun diantaranya 1. Memakai fungisida atau antibakteri. Yang kedua, pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, pemantauan rutin pada tumbuhan yang terkena bercak daun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rayap. Hama rayap ini adalah tipe serangga dari Ordo Isoptera yang bisa merusak pohon. Seringkali rayap ini merugikan karena mereka bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada pohon, bahkan hingga mengancam kelangsungan hidupnya. Rayap adalah hama yang bersifat pemakan kayu atau selulosa. Mereka menyerang pohon dengan mengunyah dan mencerna selulosa yang ada di kayu, akar, serat, bahkan batangnya. Rayap tertentu seperti rayap kayu kering juga dapat merusak material kayu yang digunakan dalam bangunan. Kerusakan yang disebabkan oleh rayap ini menyebabkan kerusakan yang serius pada pohon yang kita amati, yaitu pada batang bagian bawahnya yang terkroak. Bisa dilihat bahwa ada rayap-rayap di dalamnya. Dan ini membuat pohon akan menjadi lemah dan tubuh tidak sehat, bahkan bisa mati. Gejala awalnya, tanda-tandanya itu adalah bisa berbeda-beda karena jenis rayap yang menyerangnya juga beda-beda. Tapi yang bisa kita lihat adalah pohon tersebut hancur di bawahnya atau berlubang dan sisa-sisa tanah atau kotorannya ada di sekitar pohon. Dan kulit kayunya mengelupas, kadang juga terlihat ada rayap di dalamnya. Cara pengendaliannya sendiri adalah hama rayap ini bisa melibatkan metode yang berbeda, yaitu penggunaan pestisida, perangkap rayap, atau bahkan pemusnahan sarang rayap. Dan ini harus dilakukan hati-hati karena rayap ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem pada pohon lainnya. Selanjutnya adalah karat daun. Karat daun adalah satu jenis penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh berbagai spesies jamur. Penyakit ini dinamakan karat daun karena gejalanya seringkali berupa bercak-bercak berwarna merah seperti karat yang berbentuk pada daun tanaman inang. Awal mula penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Puncinia. Terdapat banyak spesies jamur dalam genus Puncinia dan dapat menyerang berbagai jenis tanaman seperti tanaman padi, gandum, jagung, stroberi, dan tanaman lainnya. Gejalanya yaitu luka berwarna kuning yang ditutupi oleh bedak. Yang kedua, noda yang tampak di permukaan bawah daun. Yang ketiga, luka yang masih muda tampak noda
kuning pucat dengan florulasi yang jelas sehingga daun akan mengering. Selanjutnya adalah pengendaliannya. Yang pertama, menggunakan varietas toleran. Yang kedua, pengendalian biologis. Yang ketiga, mengubah jamur-jamur vertikilium. Yang keempat, pengendalian kimiawi menggunakan pestisida. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sistem budidaya. Selanjutnya adalah kutu putih. Kutu putih yang ada di dalam pohon yang kami iden adalah berada pada daun. Kutu putih termasuk dalam kelompok serangga skala besar yang menjadi hama tanaman. Mereka cenderung hidup di area yang hangat dan lembab serta memakan tumbuhan sebagai sumber makanan utama. Kutu putih memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat dan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan. Cara kutu putih merusak tanaman yaitu mereka menyerang tanaman dengan cara menghisap sari tanaman melalui proboscis. Kutu putih biasanya menempel pada daun dan batang tanaman, terutama pada bagian yang masih muda dan lembut. Mereka menghisap sari tanaman dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman dan mengganggu perkembangan. Gejala pada pohon yang terkena oleh kutu putih yaitu biasanya perkembangan atau pertumbuhannya itu terganggu dan lama, terdapat bintik putih pada daun atau batang, organ pohon banyak yang rontok. Penyebab kutu putih pada tanaman itu biasanya dikarenakan iklim yang lembab atau juga penularan dari tanaman lainnya. Cara membasmi kutu putih adalah dengan kita memelihara pemangsa alami kutu putih, yaitu kelompok seperti larva parasitoid yang dapat membantu memakan mereka secara alami. Atau enggak semprot dengan air, lalu juga semprot dengan minyak nimba, yaitu minyak insektisida nabati yang efektif untuk mengendalikan kutu putih. Larutan minyaknya nanti akan menjadi semprotan yang bisa mengganggu aktivitas kutu putih. Larutan bawang putih atau pestisida kimia sintetis atau juga bisa digunakan menggunakan cuci piring yang lebih ekonomis. Selanjutnya, pada pohon melinjo terdapat gulma. Selanjutnya, pada pohon melinjo ini terdapat liana. Liana ini tergolong pada gulma tanaman. Liana tumbuhan pemanjat adalah suatu jenis tumbuhan yang menjadi penciri khas dari ekosistem hujan tropis untuk memperoleh cahaya. Pada pohon melinjo ini, liana merupakan liana rotan cacing. Peran liana memiliki peran positif dan peran negatif. Peran positif liana adalah mencegah tumbangnya pohon akibat angin karena pertumbuhannya menjalar di antara pohon-pohon penumpangnya dalam hutan. Selanjutnya, peran negatif pada liana yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada tempat tertentu pada tumbuhan penumpang yang dipanjatnya seperti luka pada batang pohon. Liana ini bukan termasuk parasit tetapi dapat melemahkan tumbuhan lain yang menjadi penyangganya dan bersaing dengan cahaya. Kerusakan oleh gulma ini dapat mengakibatkan tanaman tertekan pertumbuhannya, perubahan bentuk tajuk atau batang, penurunan hasil tanaman, dan pohon atau tanaman mati. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu 1. Chemical control yang dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida. Selanjutnya, yang kedua yaitu mechanical control yang dapat dilakukan dengan menebas atau mencabut dari inangnya. Dan yang ketiga adalah biologi control yang dapat dilakukan dengan menggunakan alami sehingga keberadaannya tidak lagi merugikan. Sekian penyakit yang terdapat pada pohon melinjo yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.